Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zulfia, NIM 21 11 21 34, kelas A2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dosen pengampu Bu Suci Maisyarah Nasution, SST MKM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Baiklah, langsung saja ke proses pernapasan. Proses awal berawal dari rongga hidung akan menyaring udara dari berbagai debu hingga kotoran yang berpotensi menimbulkan penyakit melalui selaput lendir dan rambut halus, sehingga melewati rongga hidung, udara akan masuk ke dalam laring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan yang berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung ke mulut. Laring merupakan sebuah rongga atau ruangan kecil sebelum trakea paru-paru yang berisikan pita suara untuk diteruskan ke trakea. Laring adalah rumah bagi pita suara. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernafas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring, lalu menuju ke tenggorokan. Batang tenggorokan atau trakea tersusun atas 16-12 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung dan menempel pada esofagus. Keadaan tersebut mempertahankan trakea tetap terbuka. Pada lapisan ketiga atau terdalam trakea terdiri atas jaringan epital silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Lalu debu dan mikroorganisme didorong oleh gerakan silia menuju bagian belakang mulut. Silia-silia ini menyaring dan mengeluarkan debu dan benda-benda asing yang masuk bersama udara pernapasan. Debu dan mikroorganisme ini akan dikeluarkan melalui batuk. Bronkos berjumlah sepasang, satu cabang menuju paru-paru kanan dan cabang lainnya menuju paru-paru kiri. Percabangan bronkos ke arah kiri lebih sempit dan mendatar daripada percabangan ke arah kanan. Hal ini menyebabkan paru-paru kanan lebih mudah untuk terserang penyakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pernafasan yang terjadi di faring atau tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berada di belakang mulut, di bawah lubang hidung, dan di atas kerongkongan, serta jalur udara yang biasa disebut dengan trakea. Dalam istilah medis, tenggorokan juga biasa disebut dengan faring. Berbagai organ dan jaringan sistem respirasi tersebut bekerja sama dalam melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Selain membantu pertukaran gas, sistem respirasi juga menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang Anda hirup. Jika Anda menghirup udara tidak sehat terus-menerus dalam jangka waktu lama, hal ini bisa menyebabkan gangguan respirasi. Oleh karena itu, Anda harus menjaga udara yang dihirup agar tetap bersih dan sehat. Ada berbagai gangguan respirasi yang umum terjadi, salah satunya ada gangguan yang sering terjadi pada tenggorokan, salah satunya yaitu faringitis. Faringitis adalah istilah medis dari kondisi yang sering kita sebut sakit tenggorokan. Selain sakit, faringitis juga dapat menyebabkan gatal-gatal di tenggorokan dan kesulitan menelan. Virus adalah penyebab paling umum dari sakit tenggorokan. Faringitis paling umum disebabkan oleh infeksi virus seperti flu biasa, influenza, atau mononukleosis.
Ada banyak virus dan bakteri yang dapat menyebabkan faringitis. Faringitis yang disebabkan oleh virus dan bakteri bersifat menular. Kuman penyebab faringitis cenderung hidup di hidung dan tenggorokan. Penyakit faringitis bisa menular melalui droplets atau tetesan air yang keluar dari mulut atau hidung penderita faringitis. Ketika seseorang batuk atau bersin, mereka melepaskan droplets yang mengandung virus atau bakteri ke udara, sehingga orang lain dapat terinfeksi. Selanjutnya, proses terjadinya faringitis ini. Peradangan dinding faring disebabkan oleh virus, bakteri, alergi, trauma, toksin, dan lain-lain. Faringitis umumnya terjadi di daerah beriklim dingin. Faringitis adalah suatu penyakit peradangan tenggorokan yang bersifat mendadak dan cepat memberat. Radang tenggorokan dapat merupakan tanda awal pilek, tapi juga dapat merupakan gejala penyakit tertentu yang disebut faringitis. Pada radang tenggorokan yang merupakan awal pilek, gejala ini bisa menghilang setelah beberapa hari. Penyebab terbanyak radang ini adalah kuman golongan Streptococcus beta homolyticus, Streptococcus viridans, dan Streptococcus pyogenes. Faringitis akut dapat menular melalui kontak dari sekret hidung dan ludah dari orang yang menderita faringitis. Gejala faringitis pada anak adalah mengalami demam tinggi, terdapat bintik-bintik merah terang dan nanah putih di bagian belakang langit-langit dan amandel, dan kesulitan menelan makanan. Selanjutnya yaitu gejala dari faringitis. Faringitis biasanya baru menimbulkan gejala sekitar 2-5 hari setelah penderita terkena infeksi. Beberapa gejala yang bisa ditimbulkan seseorang menderita faringitis antara lain nyeri atau sakit tenggorokan, yang kedua gatal pada tenggorokan, yang ketiga sulit menelan, yang keempat demam, yang kelima sakit kepala, yang keenam pegal linu, yang ketujuh mual atau muntah, yang kedelapan pembengkakan di leher depan. Selain itu, gejala lain yang bisa ditimbulkan adalah suara parau dan batuk. Jika infeksi meluas ke amandel atau tonsil, bisa terjadi peradangan dan pembengkakan pada amandel. Selanjutnya, pencegahan faringitis. Pencegahan faringitis dilakukan dengan menghindari penyebab dan pemicunya. Anda dapat melakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan, setelah ke toilet, dan setelah batuk atau bersin. Yang kedua, jangan berbagi peralatan makan dan minum atau peralatan mandi dengan penderita faringitis. Yang ketiga, selalu tutup mulut dan hidung dengan tangan atau tisu saat batuk. Yang keempat, jangan merokok dan hindari paparan asap rokok dan polusi. Yang kelima, pasien faringitis sebaiknya tidak masuk sekolah atau kantor selama 1-2 hari pertama sakit untuk mencegah penularannya. Selanjutnya yaitu pengobatan
pengobatan dari penyakit faringitis ini, pengobatan faringitis bertujuan untuk meredakan keluhan dan gejala mengatasi infeksi penyebab faringitis dan mencegah terjadinya komplikasi. Ada dua langkah penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan penanganan mandiri dan pemberian obat-obatan. Pengobatan secara mandiri ini bisa dilakukan dengan cara banyak beristirahat hingga kondisi terasa lebih baik. Jangan terlalu banyak bicara, terutama bila suara sedang serak. Yang ketiga, minum air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi. Yang keempat, gunakan pelembab udara jika udara dalam ruangan terasa kering. Yang kelima, konsumsi makanan yang nyaman di tenggorokan seperti sup kaldu hangat. Yang selanjutnya, berkumur dengan air garam hangat untuk meredakan nyeri tenggorokan. Yang terakhir, hindari paparan asap rokok dan polusi. Penanganan selanjutnya bisa dilakukan dengan pemberian obat-obatan. Bila penanganan faringitis secara mandiri tidak membuat kondisi membaik dalam beberapa hari, maksimal 1 minggu, pemeriksaan ke dokter diperlukan. Dokter meresepkan beberapa jenis obat seperti antibiotik. Antibiotik adalah obat untuk mengatasi infeksi bakteri. Obat ini akan diberikan jika faringitis disebabkan oleh infeksi bakteri. Jenis antibiotik untuk radang tenggorokan yang dipilih biasanya adalah penisilin dan amoxilin. Selanjutnya, paracetamol atau ibuprofen. Paracetamol dan ibuprofen ini merupakan anti demam dan anti nyeri. Obat ini diberikan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam yang bisa terjadi selama faringitis. Perawatan di rumah sakit dengan memberikan pasien cairan infus juga bisa menjadi pilihan penanganan faringitis bila pasien sangat sulit menelan sehingga berpotensi kekurangan nutrisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.